Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Bahwa tadi kami dalam rangka audiensi ke Kejaksaan dan didukung oleh 250 anggota GNPK RI dari tingkat daerah sampai ke tingkat kecamatan dalam rangka mendukung kinerja GNPK RI. Yang dimaksud adalah ada persoalan serius yang harus ditangani oleh Kejaksaan. Karena apa? Berdasarkan audiensi kami yang pertama, itu memang komitmen dari Kejaksaan akan melanjutkan kasus ini secara hukum yang berlaku. Kemudian ada statement yang membuat kami resah, kami gelisah dari organisasi kami, yaitu statement dari Ketua Lapas RI yang menyatakan bahwa kasus itu dalam kajian mereka prematur. Bahkan di dalam kajian Lapas RI yang menyatakan bahwa kasus itu prematur, disampaikan pula kepada Ibu Murniasih yang mungkin ya pada waktu itu saya telepon langsung ke Bu Murniasih bahwa saya di situ dalam keadaan tidak berdaya, dipaksa untuk menyatakan bahwa apabila dalam laporan saya prematur, maka saya mohon maaf, kata Ibu Murniasih. Dalam pelaksanaannya kita kan bersama untuk beraudiensi ke Kejaksaan. Tapi di dalam pernyataan itu, statement itu kami tidak dilibatkan. Nah, pernyataan kami ada apa dengan itu? Makanya kami GNPK sigap tanggap ya untuk melakukan audiensi ke Kejaksaan dalam menangani kasus ini. Ada apa? Kenapa Haji Pur mengatakan prematur? Apa ada kerjasama? Apa ada kolaborasi? Atau bagaimana? Kami ingin menegaskan dan minta ketegasan kepada Kejaksaan. Apa kasus ini akan dilaksanakan secara adil, secara jujur? Apa kasus ini akan dilapananapkan? Apa akan diproses secara keluargaan? Makanya kita menanyakan secara tegas kepada Kejaksaan. Kasus ini harus diproses. Kalau memang tidak ada temuan, tidak ada kaitan dengan unsur-unsur korupsi, segera keluarkan SP3. Tapi kalau tidak ada proses sesuai dengan hukum yang berlaku, kami GNPK ini menunggu kepastian hukum dari Kejaksaan Negeri atas laporan Muniarsi ke Kejaksaan. Itu yang kami tadi utarakan di Kejaksaan. Dalam audiensi ditemukan pernyataan dari Lapas sendiri, apa ada kerjasama dengan Kejaksaan, Pak? Nah, pada waktu Kejaksaan belum bisa buka, belum bisa ngomong. Bahkan dari Bapak Asrofi selaku Deputi Pencegahan Korupsi mengatakan kalau memang Kejaksaan itu tidak ada kerjasama dengan saudara Lapas RI atau Haji Pur, katakan jujur, terus terang. Kalau bisa proses secara hukum atas tindakan-tindakan yang mungkin di luar dari pernyataan sendiri dari Kejaksaan. Ini Pak Deputi kita, Pak Asrofi itu tegas. Kalau memang tidak ada penemuan, tidak ada kerjasama dengan Pur, tegas. Laporkan Pur ke Polres Brebes. Kalau Kejaksaan tidak bisa melaporkan, kami GNPK RI sebagai rakyat Kabupaten Brebes berhak untuk melaporkan. Begitu. Kasat Reskrim dengan Kanit Kejaksaan Pak Dwi itu duanya mau ada koordinasi dalam arti membedah kasus atau melaksanakan koordinasi antara Polres Brebes dan Kejaksaan menindaklanjuti atas laporan GNPK RI bahwa apa yang menjadi pernyataan saudara Pur itu
akan memenuhi unsur-unsur pidana apa tidak. Kalau memang memenuhi unsur pidana, maka tidak menutup kemungkinan kejaksaan akan menuntut saudara Pur untuk mempertanggungjawabkan statement yang sudah dikeluarkan di media. Tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri, dari Polres Brebes, tidak ada tindak lanjut. Kami GNPKRI tetap akan melaporkan saudara Pur ke kejaksaan dalam mungkin kasus yang lain. Dalam arti kasus yang dalam peliput itu memenuhi dengan memenuhi unsur saya stop dulu. ya, ke Polres dengan tindak pidana IT, Pak. Karena di situ telah menyebarkan berita-berita yang sudah ada di Facebook. Jadi ada beberapa substansi hasil kita berusaha melakukan audiensi yang sebenarnya itu klarifikasi. Pertama, terkait dengan pernyataan Purwanto yang menyatakan bahwa kasus yang dilaporkan Bumuniasi itu adalah prematur. Kejaksaan menampik bahwa kejaksaan tidak pernah mengatakan prematur. Dan kejaksaan masih menindaklanjuti dugaan kasus yang dilaporkan oleh Pak Bumuniasi ini sampai dengan hari ini sudah 61 orang saksi yang kemungkinan akan menambah beberapa orang saksi lagi. Kalau tidak salah hari ini juga ada yang diundang atau besok lusa setelah hari Rabu. Kemudian yang kedua, kejaksaan nanti akan memberikan progres ya. Kita akan minta progres juga sejauh mana tindak lanjut daripada penanganan kasus ini. Yang ketiga, saya dari pusat juga menyampaikan kepada kejaksaan atas semua kejadian yang terjadi di Kabupaten Brebes ini akan menyampaikan informasi terkait dugaan adanya oknum kejaksaan yang lain, ya kan? Karena kita sudah dapat nama, ya kan? Jadi kita laporkan kepada Jamwas, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Agung, dan kepada Komisi Kejaksaan. Karena kita ada kesepakatan dengan Komisi Kejaksaan ada apa tentang perilaku jaksa yang seperti itu. Kemudian yang terakhir keempat, saya sarankan kepada kejaksaan karena diduga berita yang ada di luar ini sumbernya juga sudah jelas bahwa ada beredar 2 mawar nih ya, 2 mawar ini 2M ya kan, untuk pengondisian di kejaksaan atas kasus ini ya kan. Nah, sehingga dengan dugaan-dugaan seperti itu harusnya kejaksaan melakukan upaya hukum, apalagi ditambah dengan adanya pernyataan prematur dan sebagainya ya, untuk melaporkan saudara Purwanto kepada kepolisian. Saya katakan silakan kalau itu dilaksanakan, ya, kita terima kasih. Kalau tidak, ya kan, karena kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya itu adalah sebagaimana Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang diberi kewenangan penuntutan dan kewenangan lain, maka kami sebagai rakyat pemilik kedaulatan yang sudah mengamanatkan kepada kejaksaan tidak bertindak melakukan upaya hukum, kami GNPKRI yang akan melaporkan nantinya kepada kepolisian tentang terkait dengan pencemaran nama baik dan berita bohong yang disampaikan saudara Purwanto pada publik khususnya di Kabupaten Brebes. Itu poin-poinnya itu. Terkait dengan mawar-mawar tersebut jelasnya seperti apa, Pak? Informasi mawar ini kan adanya penggalangan dana, juga adanya penggalangan dana dari kepala sekolah yang ada di Kabupaten Brebes. Kepala sekolah di sini adalah kepala sekolah SMP ya. Nah, karena tupoksinya Kabupaten Brebes ini kan hanya SD dan SMP. SMA merupakan kewenangan provinsi. Jadi SMP itu menggalang dana per kepala sekolah 5 juta rupiah, ya kan? Untuk mengumpulkan dana sehingga ada 2 mawar ini yang akan dialokasikan dalam pengondisian, dan ada juga angka 200 juta untuk siapa saya juga tahu ya kan, karena ada pernyataannya juga seperti itu, sehingga harusnya kejaksaan di sini merasa dicemarkan, ya kan? Jangan kemudian kok enak tidur. Ya. Pengondisian sendiri dilakukan oleh pihak mana, Pak? Yang jelas ya kalau persoalan ini ya diduga ya dari pihak yang bermasalah ya.
Ya, tidak mungkin orang nggak bermasalah terus mau mengondisikan seperti itu. Ya, itu. Jadi substansinya itu mas. Jadi sampai hari ini kita akan tunggu nanti itikat baik daripada kejaksaan sampai sejauh mana dalam menindaklanjuti kasus ini. Kalau memang ternyata tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian hukumnya, ya nanti akhirnya kita akan melakukan upaya-upaya lain. Mungkin juga kita akan mengumpulkan seluruh aktivis GPKRI tumpak plek supaya menjadi berita nasional, menjadi perhatian khusus daripada buka jari ya, untuk serius dalam menangani ini. Kalau memang buka jari dengan timnya itu meyakini bahwa apa yang dilaporkan Pemulaian ini tidak ada unsur-unsur korupsinya, gentle dong, ya kan, keluarkan SK3. Ya kan? Karena kami juga meyakini dengan apa yang kami perjuangkan, gitu kan. Jadi tidak kemudian secara mutlak telak tuh kita percaya saja dengan penegak hukum bahwa dia itu sudah melakukan kajian gelar perkara dan sebagainya, diyakini tidak ada ini. Kita juga punya ilmunya ke situ, gitu kan. Unsur-unsurnya apa? Dari 61 saksi yang sudah diperiksa, dan dalam persoalan ini apakah tidak ditemukan sih dua alat bukti saja kok, ya kan? Masa nggak ditemukan? Apalagi yang melaporkan adalah bawahannya, bukan orang di luar, ya kan? Kalau melaporkan orang di luar mungkin ya kan seperti itu dengan berbagai alasan. Yang melaporkan adalah di dalam tubuhnya dia sendiri, ya kan? Gitu loh. Kenapa sampai berlama-lama seperti ini? Kan sinergi Hasan terlalu bertele-tele lah, ya kan? Saya selalu bertele-tele. Ini satu hal yang sangat mustahil menurut saya, karena yang melaporkan bawahannya, bukan orang luar. Kalau yang melaporkan orang luar, oke lah kita toleransi, mungkin ada hal-hal lain yang tidak lengkap atau tidak diketahui. Ini pelapor adalah seperti halnya saksi, mengetahui, melihat, meraba, merasakan dan sebagainya. Masih kurang sih. Kita bukan menerima penjelasan dari sana. Jadi saya tekankan ke kejaksaan tanpa ada maksud untuk mengintervensi atau mempressure kinerja kejaksaan. Cuma tadi saya sudah tekankan kalau dalam waktu 10 hari ke depan terhitung mulai hari ini kejaksaan tidak mau atau tidak bisa melaksanakan klarifikasi khususnya terhadap Saudara Purwanto, maka sebelum tanggal 20 Juni ini kita akan melakukan audiensi atau aksi lanjutan. Tadi juga sudah kita sampaikan ke pihak Polres, ke Pak Kasat. Untuk saat ini kita menerima saran, himbauan dan permintaan dari Pak Kapolres untuk melakukan aksi dengan jumlah terbatas. Tapi kalau memang itu tidak dipenuhi oleh kejaksaan, untuk sekedar melakukan klarifikasi secara terbuka terhadap Saudara Purwanto, tentunya klarifikasi itu dilakukan terbuka dan di depan yang terkait pada saat audiensi pertama. Jadi kita sudah sampaikan 10 hari ke depan tidak ada aksi nyata dari kejaksaan, berarti persepsi kita atau persepsi yang berkembang di luar dianggap benar bahwa ini ada semacam drama, ini ada semacam permainan sinetron ya. Itu memberikan waktu 10 hari Pak. 10 hari, dalam waktu 10 hari itu tidak ada aksi nyata untuk melakukan klarifikasi terhadap Saudara Purwanto yang dilakukan secara terbuka bersama dengan GNPKRI di kejaksaan. Saya tadi sudah langsung memberitahukan sebelum tanggal 20 berarti kita ada aksi lanjutan. Aksi akbar. Tadi yang sudah saya ungkapkan pastinya di atas 500 orang untuk pesertanya. Secara lisan saya tadi sudah memberitahu ke Pak Kasat Jenderal dan ke kejaksaan. Kalau dari beliau memang ada respon yang baik dengan cara melakukan klarifikasi, setidaknya minimal klarifikasi sebelum melakukan aksi untuk pelaporan segala macamnya. Yang pertama adalah saya sangat mendukung gerakan GNPK
GNPK Republik Indonesia. Dalam hal ini beliau yang sudah sangat peduli, Pak Bisri. Pak Basri. Kemudian Pak Budi dan rekan-rekan yang lainnya juga sangat peduli. Yang pertama yang saya tekankan di sini adalah bahwa klien kami dari awal sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan terkait adanya dugaan yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kabupaten Brebes. Jadi kami sudah memberikan bukti-bukti semua. Jadi tinggal apa lagi? Kalau memang kurang, kami siap. Kami siap untuk memberikan bukti-bukti lain. Ini baru awal. Kalau itu kerannya baru dibuka, belum dibongkar semua. Jadi apa yang harus ditutupin lagi? Saya sih hanya menyarankan untuk pihak kejaksaan bahwa kejaksaan itu harus ada transparansi, keterbukaan. Apa yang ditemukan, apa yang tidak ditemukan disampaikan ke media. Supaya tidak ada bola liar. Tidak ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Maka ketika saya dengar Pak Basri Ketua BNPK RI itu mengatakan untuk menurunkan massa yang lebih banyak lagi, ya itu bentuk kepedulian beliau dan rekan-rekannya itu atas terjadinya dugaan korupsi yang ada di Dinas Pendidikan itu sepertinya bertele-tele begitu. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga sama beliau adanya dugaan mawar dua segala macam. Saya nggak mau terlibat di situ lah. Saya sebagai penasihat hukum, saya hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo mari sama-sama kita buka ada apa di dalam dunia pendidikan di Kabupaten Brebes khususnya. Pak, sebagai penasihat hukum dari Bu Muniasi, ketika ada pernyataan terkait dengan prematur dan Bu Muniasi diminta untuk meminta maaf, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Jadi yang bicara prematur dan tidak prematur adalah nanti di pengadilan. Bukan kapasitas seseorang untuk mengatakan prematur. Karena ini adalah negara hukum. Kita sama-sama tahu konstitusi. Gak boleh orang mengatakan prematur dan sebagainya. Kita kawal dulu apa sih yang kurang. Kalau memang kurang kita bongkar. Sama-sama kita bongkar. Jadi gak ada yang bicara prematur. Di dalam dunia hukum gak ada bicara prematur. Yang ada adalah konstitusi. Bagaimana konstitusi itu dijalankan. Terus kemudian ketika kita sudah lengkap bukti segala macam, P21 segala macam, kita sidangkan. Secara tidak langsung Bu Muniasi sudah menyampaikan permohonan maaf, Pak, di publikasi di media itu Bapak seperti apa? Jadi begini, kalau Bu Muniasi klien saya itu secara tidak langsung memang ada tekanan-tekanan dari pihak, ya. Tapi saya nggak mau bongkar di sini. Nanti biar pengadilan lah yang menentukan. Kalau mengatakan minta maaf, warga negara Indonesia itu identik dengan permintaan maaf. Jangankan salah, benernya aja minta maaf. Boleh dong minta maaf, tapi proses hukum tetap berjalan. Bener nggak? Kalau memang kita tidak bersalah, ya kan? Kita mau minta maaf, nggak masalah, sah-sah saja. Tapi apa yang sudah disampaikan kejaksaan itu sudah sesuai menurut kami sebagai penasihat hukumnya, dan semua bukti juga sudah disampaikan ke mereka. Seperti itu, Mas. Hasil dari kejaksaan sendiri apa, Pak? Kenapa? Laporan dari hasil kejaksaan sudah ada LAP, laporan hasil penyidikan ke pihak pengacara. Jadi gini, pihak pengacara itu kebetulan bukan hanya saya, tapi dari GNPK juga selalu monitoring. Saya juga monitoring bahwa kemarin terakhir ada 54 yang sudah diperiksa dari Dinas Pendidikan. Terus kemudian yang sekarang sudah naik jadi 61. Jadi apalagi yang mesti harus diperiksa? 2 alat bukti saja sebetulnya sudah cukup. Ya. Yang dibutuhkan apa sih sebenarnya, Pak, oleh kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus itu? Kenapa? Yang dibutuhkan apa? Alat bukti? Ya, kalau dibutuhkan alat bukti, kapasitasnya bukan tanya ke saya. 2 alat bukti itu kejaksaan apa? tanya. Ya. Itu. Iya, kejaksaan yang tanya. Apa yang dibutuhkan oleh kejaksaan? Begitu ya, Pak Ketua ya? Iya. Jadi bukan kewenangan kami untuk menjawab apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu ya kejaksaan itu yang tahu.
dari pihak Bu Murniasi sudah memberikan. Kami sudah memberikan sesuai bukti-bukti yang ada, sesuai dengan laporan yang ada, itu yang saya sampaikan. Dan kebetulan alhamdulillah semua tidak ada yang diminta lagi oleh kejaksaan, maka saya anggap itu sudah clear. Oke. Seperti itu. Berarti ketika itu Bu Muniarsi ngomong ke saya, ngomong waktu itu di forum itu, kita tanyakan secara laporannya ke kejaksaan. Salah satunya masalah iptek. Di iptek itu dia bilang ke kita bahwa itu dikondisikan. Gitu. Tapi setelah kita investigasi dikit-dikit mas, ternyata CP-nya itu yang memberikan janji ke kepala sekolah. Ketika itu Bu Muriasi bilang dia dijanjikan 10%. Ketika dia dijanjikan 10%, ternyata yang dapat itu cuma 5%. Terus saya nanya ke beliau, ketika Anda menerima berarti saya kira itu ngomong, kenapa sih kok sampai kayak gini? Ya gimana ya? Dia juga mengeluh tentang jenengan yang jauh itu. Mengeluh. Gitu. Ya setidaknya proaktif sini adalah ketika kuasa hukum sudah diberikan kuasa hukum, ya harusnya proaktif. berarti ngomong begitu waktu Pak Bowo sudah ada di situ. Iya. Dan saya di ruangan itu juga, saya tidak ada di ruangan itu ya Mas Bowo ya. Iya, artinya nggak ada Pak Bowo kan? Nggak ada, pas Budi Prabowo tidak ada, cek PKP nggak ada. Setelah selesai semua itu kita guyup Mas, guyup kita ya gundu-gundu rasa gitu loh. Murniasi juga mengatakan apa adanya gitu loh. Makanya saya bilang, poinnya saya bilang ke Bu Murniasi, Bu, ketika Anda terlibat di situ menerima fee itu, atau ketika menerima fee itu tidak sesuai dengan harapan Anda laporkan itu ke kejaksaan. Kenapa baru sekarang? Motifnya apa? Saya bilang gitu, karena saya di luar Pak, waktu itu Pak, ini ada di situ. Dia bilang, ya, ternyata setelah saya konklusikan, ternyata dia kecewa Mas. Kecewa karena dia tidak jadi kepala dinas. Terus saya bilang ke beliau, yang kepala dinas itu adalah prerogatifnya bupati. Itu saya bilang. Tapi kan kecewa setelah dilaporkan. Itu. Artinya setelah melaporkan baru dia dicopot kan artinya. Bukan. Iya. Bukan gitu Pak. Jadi kecewanya dia itu, dia udah gerilya. Dan dia udah keinginannya udah jadi kepala dinas. Cuma kadang-kadang kita manusia antara keinginan dan kebutuhan kadang-kadang tidak selaras Mas. Kita harus tahu bahwa yang namanya siapa sih, ada yang lebih pintar dari siapa dulu Menteri Kelautan itu? Bu Susi. Tapi dia tidak dipilih oleh Jokowi. Lalu begitu juga dengan ini, menurut saya loh, ini analisa saya Mas. Jadi yang saya tanggap di sini adalah Bu Murniasi itu kalang kabut, dan kalau saran saya pengacara harus proaktif Mas. Proaktif sebenarnya jenengan. Kenapa Murniasi ke kita mengucapkan minta dukungan ke kita, minta ke GNPKP, minta ke JPKP? Karena pengacaranya tidak berfungsi menurut saya. Itu. Kalau memang jenengan berfungsi, dikawal dong. Kalau saya jadi pengacara dia tiap minggu saya kejaksaan kok tanya kok progresnya kok. Kalau Mas Teguh tadi nanya apa, jangan tanya apa kekurangannya, Anda tanya ke saya, bukan tugas kita menanyakan itu, gitu loh Mas. Jadi menurut saya tidak ada. Kalau yang saya dengar juga tadi selebaran rame-rame itu yang saya dengar itu apa iya tidak ada paksaan untuk Murniasi karena di ruangan itu ada saya gitu. Kapasitas saya, kapasitas Mas Pur untuk menekan Murniasi nggak bisa Mas. Yang namanya sekda pimpinannya aja nggak bisa, kepala dinas nggak bisa, apalagi kita. Ya, itu datang dari dia gitu loh. Informasi ini. Jadi menyalahkan bupati kalau masalah dia testing, masalah ini, masalah itu instrumen Mas. Yang saya tahu loh instrumen loh, kecuali saya orang lapangan juga. Yang namanya kepala dinas apapun, kepala di pemerintahan daerah itu prerogatifnya. Karena kalau itu prerogatifnya bupati. Prerogatifnya bupati. Jadi gini maksud saya, waktu itu Bu Murniasi apakah ditakut-takuti atau apa? Tidak ada. Kapasitas dia menyatakan tiba-tiba menyatakan minta maaf. Jadi gini loh Pak Basri. Yang namanya Bu Murniasi kita tidak tiba-tiba ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk Mas. Kita cerita, yang Anda laporkan siapa? Taroni. Kedatangannya ke situ itu atas undangan. Bukan. Pak Bowo ada di situ atau atas undangan? Saya undangan dari Pur. Jadi gini Pak, Iya.
Saya tidak tahu apa-apa, saya tiba-tiba di telepon oleh Murniasi. Betul ini Mas Pur, bukan, saya Wandi HS. Ini adalah Mas Ari betul, saya pengen ketemu. Kalau itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengucapkan terima kasih. Gitu loh. Makanya ketika itu, ya jangan di mana-mana. Kalau mau ucap terima kasih kantor aja. Terus Mas Pur bilang, tolong ditelepon yang namanya Mas Bo sama Mas Oto. Karena Bu Murniasi mau datang ke sini. Ya kenapa yang telepon Mas? Saya bilang. Mas Pur bilang, karena ketika kita berusaha bersama, ya kita memanggil mereka juga. Makanya ketika muncul itu juga saya nggak kaget Mas. Tapi ketika ada pelintiran mengatakan bahwa dia ditekan, tidak ada kok. Yang menekan itu siapa sih Mas? Nggak bisa Mas. Terus dia S2. Terus itu permintaan maaf ya. Terus terkait dengan pernyataan Purwanto kemungkinan primatur itu. Nah kalau itu berpendapat, jadi gini, pendapat. Siapapun di negara ini berhak untuk berpendapat. Oh iya. Siapapun, apalagi kata prematur itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia belum ada yang mempatenkan itu di haki bahwa itu haknya pengadilan atau haknya kejaksaan. Siapapun bisa mengatakan itu. Itu pendapat pribadinya Mas Pur. Ketika pendapat pribadi tidak ada hormati, ya monggo. Itu pendapat pribadi beliau. Yang sebenarnya ketika dibilang seperti ini adalah aturan yang Anda itu jadi cambuk buat pengacaranya. Cambuk untuk Anda. Cambuk untuk Anda untuk melengkapi bukti-bukti. Nah, terus gini loh, pertanyaan saya lagi. Ya. Adanya Purwanto mengatakan bahwa primatur karena ini menurut kejaksaan juga seperti itu. Bukan, tidak ada menurut kejaksaan Pak. Terus Tidak ada. kalau ada hasil investigasi kita ini kan beda. Kita investigasi kan nggak tahu loh itu. Jadi gini Mas. Kan kita tahunya pada saat itu toh. Jadi gini Mas. Makanya saya bilang, yang saya tahu itu apa yang saya bicarakan ketika itu di ruangan Mas. Ketika di ruangan loh. Saya nggak menceritakan investigasi di luar. Kita di ruangan. Iya, saya di ruangan waktu itu datang itu. Makanya apa yang saya dengar, apa yang saya lihat akan saya ceritakan. Oke. Gitu loh. Dan kedua, makanya saya bilang tidak ada pun satu pun tekanan. Yang bisa menekan Murniasi siapa sih Mas? Siapa? Satu suaminya tuh yang bisa sama Tuhan yang kuasa. Ya ini kalau Murniasi sudah cukup ya.